kekerasan seksual, maraknya kasus kekerasan seksual, dugaan pelecehan seksual di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas A akan menampilkan sebuah drama tentang Suara yang tak boleh dibungkam. Perkenalkan, nama saya Faradita dengan NIM A50123003. Saya berperan sebagai korban pelecehan. Perkenalkan, nama saya Julia Grasalia Satigi dengan NIM A50123007. Saya berperan sebagai saksi korban. Perkenalkan, saya Nur Safira dengan NIM A50119069 berperan sebagai teman korban. Perkenalkan, saya Ainun Mahmuda dengan NIM A50123039 berperan sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Resti Riswanti dengan NIM A50123011 berperan sebagai sahabat korban. Perkenalkan, saya Rajab Nurdin dengan NIM A50123023 berperan sebagai pelaku pelecehan. Selamat menyaksikan video drama kami. Di sebuah kampus yang tampak biasa, ada banyak cerita yang tak pernah terdengar. Tentang rasa takut, tentang diam yang dipaksakan, dan tentang suara yang hampir dibungkam. Farah, lama gak ketemu masih aja. Farah, kamu kenapa? Kamu muka kamu kusut banget. Tadi waktu saya lagi berjalan di lorong, Kak Raja pengen bauku, terus bikin kayak bicara kata-kata yang gak nyaman. Saya mau marah tapi nggak bisa. Ya Raja kan memang begitu orangnya. Lagian kenapa juga kamu mau ambil hati? Mungkin dia tidak bermaksud seperti Vira, kok kamu malah nyalain Farah? Dia tuh hanya merasa gak nyaman dan itu wajar, yang salah itu Raja.
Ya, saya kan tidak bermaksud seperti itu. Farah, kamu tuh nggak salah. Perasaan yang kamu alami itu sangat nyata. Ayo kita lapor ke Bu Ainun. Saya mau, tapi saya takut. Tenang, aku temenin. Ayo. Sebenarnya tahu waktu kejadian Gauri itu saya lihat, cuman saya benar-benar tidak tahu karena saya takut. Tapi sekarang Farah, sekarang saya janji sama kau saya bisa jadi saksi. Curi uang berarti ya. Farah kita harus lapor. Kalau tidak, pasti kerajaan akan melakukan ini pada orang lain. Kita tidak boleh dengan kayak begini. Betul, kita harus ke Bu Ainun sekarang bersama-sama. Iya, kita harus tegas. Kalian mau kemana? Ruang BK. Ayo Kak, kita bersama-sama. Oh iya, silakan masuk anak-anak. Apa anak-anak ceritakan semuanya, di sini kalian aman. Oh, jadi Ibu, tadi kan waktu saya ke ruang kelas, Kak Raja menelpon mama saya. Di situ Kak Raja bilang kayak seharusnya kesenang, tapi di situ saya seperti kayak tidak nyaman ya. Farah, kamu sangat berani datang ke sini. Yang Raja lakukan itu termasuk pelecehan seksual, menyentuh tanpa izin, komentar yang merendahkan dan membuat Farah tidak nyaman. Itu pelanggaran serius. Kamu tidak salah sama sekali. Bu, tadi saya bilang Farah terlalu sensitif. Maafin saya, Pak. Ternyata saya salah. Iya, tidak apa-apa kok. Kira sudah menyadari dan itu penting. Banyak orang tanpa sadar melakukan victim blaming, yaitu menyalahkan korban. Padahal ya, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan kenapa korban bersikap seperti ini, tapi kenapa sih pelaku melakukan itu. Saya siap jadi saksi, Bu, karena pada saat itu saya melihat kejadiannya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Julia, keberanian kalian semua sangat berarti. Sekarang kita proses laporan ini secara resmi. Iya, baik Ibu. Kan saya cuma bercanda, Bu. Lebay amat sih mereka. Kan nggak ada apa-apanya juga. Saja, bercanda tidak bisa dijadikan alasan untuk kamu memukul orang lain tanpa izin. Kamu sudah membuat Farah merasa tidak aman dan trauma. Ada konsekuensi yang harus kamu tanggung. Tapi saya nggak tahu, Bu, kalau itu bakal separah itu. Tidak tahu bukan berarti tidak salah, Raja. Farah, Julia, dan saksi lainnya sudah memberikan keterangan. Ini bukan lagi soal bercanda atau tidak. Saya benar-benar sangat minta maaf. Permintaan maaf adalah tangga awal yang baik, tapi kamu juga tetap harus mengikuti konseling dan juga sanksi dari institusi. Saya harap ini menjadi pelajaran yang berharga.
bersuara itu tidak mudah, tapi lebih berat menanggung sendirian. Jadi, jangan takut untuk bersuara. Jadilah teman yang baik, dengarkan, dukung, dan jangan hakimi. Korban butuh kita untuk berpihak pada mereka. Jangan jadi penonton yang hanya diam. Kesaksian dan keberanian kita menyelamatkan seseorang dari trauma yang panjang. Hentikan victim blaming karena korban tidak pernah meminta untuk dilecehkan. Mari kita berpihak pada yang benar. Saya belajar bahwa tindakan yang saya anggap sepele bisa menyakiti orang lain sangat dalam, maka pikirkan tindakanmu sebelum bertindak. Setiap orang berhak atas rasa aman dan kenyamanan tubuhnya sendiri. Kenali pelecehan, lawan, dan laporkan. Jangan biarkan rasa takut membungkam kebenaran. Sekian video drama dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Diam bukan solusi. Bersama kita bersuara. Dadah!